Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Fatoni, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Izin memperkenalkan diri, saya Nelly Agustina dengan NIM 2383207002 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Android Menggunakan Smart Apps Creator pada mata pelajaran Jaringan Komputer dan Internet di MTS Darul Ulum Runyai. Ada 4 latar belakang, yaitu yang pertama, materi jaringan komputer dan internet masih bersifat teknis dan abstrak sehingga sulit dipahami tanpa visualisasi yang lebih konkret. Selanjutnya, pembelajaran di MTS Darul Ulum ini masih didominasi menggunakan metode konvensional seperti ceramah dan buku cetak. Selanjutnya, peserta didik kurang memperoleh gambaran nyata mengenai konsep jaringan komputer yang lebih abstrak. Selanjutnya, dibutuhkan media visual, interaktif, dan mudah diakses melalui smartphone peserta didik. Masalah, ada ketiga rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana mengembangkan media pembelajaran interaktif ini berbasis Android menggunakan Smart Apps Creator pada materi jaringan komputer dan internet. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran interaktif ini dikembangkan menurut ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana respon peserta didik terhadap media pembelajaran interaktif yang dikembangkan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Ada 3 tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Android menggunakan Smart Apps Creator. Yang kedua, mengetahui tingkat kelayakan media menurut ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa. Yang ketiga, mengetahui respon peserta didik terhadap media yang dikembangkan. Selanjutnya, manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya memperkaya kajian mengenai pemanfaatan Smart Apps Creator dalam mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Android pada materi TIK. Selanjutnya, manfaat praktis, membantu guru menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik serta mempermudah peserta didik dalam memahami konsep jaringan komputer secara konkret dan interaktif. Selanjutnya, fitur aplikasi. Jadi fitur dari aplikasi ini yang pertama, animasi cara kerja internet, memvisualisasikan alur data dan cara kerja internet secara konkret. Yang kedua, simulasi topologi jaringan, menyajikan bentuk-bentuk topologi jaringan secara interaktif. Yang ketiga, fitur drag and drop. Nah, fitur drag and drop ini bisa membuat peserta didik menyusun komponen jaringan serta konsep secara langsung di layar. Yang keempat, kuis interaktif dan skor otomatis, evaluasi pemahaman materi dengan umpan balik secara instan. Selanjutnya yang kelima, dapat digunakan secara offline, jadi tidak perlu koneksi internet saat digunakan. Yang keenam, instalasi mandiri di smartphone. Ini bisa dipasang dan digunakan di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya, kajian penelitian terdahulu. Menurut Pratama DKK tahun 2023, media SAC ini pada sistem peredaran darah kelas 5 SD ini sangat valid dan layak digunakan. Menurut Ramadhani dan Kurniawan tahun 2024, media SAC pada IPA kelas 7 SMP ini layak respon peserta didiknya cukup positif. Kemudian Hartanto DKK tahun 2022, simulasi jaringan komputer untuk TIK efektif memvisualisasikan topologi jaringan. Menurut Fauzi DKK tahun 2025, media topologi jaringan dengan model EDI ini valid dan responsif positif oleh peserta didik. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini ada 4. Yang pertama, kondisi awal. Kondisi awal materi jaringan komputer abstrak menggunakan metode konvensional. Yang kedua, pengembangan media. Pengembangan media seperti media interaktif yang berbasis Android dengan menggunakan Smart Apps Creator. Kemudian yang ketiga, validasi ahli seperti validasi ahli materi, ahli media, ahli bahasa, dan dinilai oleh validator. Kemudian yang keempat, produk akhir. Nah, kemudian produk akhir ini media net pintar layak digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, jenis dan desain penelitian.
Ada 5. Yang pertama, analisis, identifikasi kebutuhan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Kemudian desain, penyusunan storyboard, alur materi dan antarmuka aplikasi. Kemudian development, pembuatan media menggunakan smart creator. Kemudian implementasi, uji coba media kepada peserta didik kelas 7. Kemudian evaluasi, mengevaluasi hasil validasi dan respon untuk penyempurnaan dari produk tersebut. Selanjutnya, populasi dan sampel dan instrumen. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi seluruh peserta didik kelas 7 MTS Darul Ulum Runyai untuk populasinya ya. Untuk sampel teknik purposive sampling, satu kelas 7 dipilih atas rekomendasi guru informatika. Sumber datanya oleh ahli materi, ahli media, ahli bahasa, serta guru mata pelajaran informatika. Nah, teknik dan instrumen pengumpulan data ini yang pertama ada angket atau validasi oleh ahli materi, ahli media, bahasa, dan respon peserta didik. Yang kedua, wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan semi terstruktur dengan guru mata pelajaran informatika. Selanjutnya, dokumentasi seperti kamera, dokumen, penelitian, dan hasil dari validasinya. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, data kuantitatif. Hasil angket dari validasi ahli dan respon peserta didik ini dianalisis menggunakan skala Likert, dikonferensi ke presentase, lalu diimplementasikan ke kategori kelayakan berikut. Nah, untuk 0 itu sangat kurang, 20 kurang, 40 cukup, 60 layak, 90 sangat layak. Kemudian data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan guru serta kritik dan saran dari validator. Yang pertama, dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan media tersebut. Selanjutnya, digunakan sebagai dasar revisi dan penyempurnaan dari produk. Selanjutnya, yang ketiga, menghasilkan media dengan kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, rencana pelaksanaan selama 6 bulan. Rencana yang pertama, pengajuan judul dan seminar proposal dilakukan pada September dan Oktober. Kemudian analisis dan perencanaan media dilakukan pada bulan Oktober. Kemudian pengembangan dan validasi oleh ahli ini dilakukan pada bulan November dan pada bulan Desember. Kemudian revisi dan uji coba produk dilakukan pada bulan Desember dan Januari. Kemudian evaluasi dan pelaporan sidang dilakukan pada Januari dan Februari. Selanjutnya, harapan dari penelitian, semoga media ini bisa menghadirkan pembelajaran jaringan komputer dan internet yang lebih konkret lagi, lebih interaktif dan bermanfaat bagi peserta didik tentunya ya. Demikian proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak dosen. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan dari penelitian saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.